kita ngomongin apa sih ke pacar kayak gitu? Kita langsung aja ya, udah jam 3 ya nanti. Kita langsung aja ya terkait Pandawa. Untuk yang Pandawa sendiri apa itu Mas Diki? Jadi Pandawa ini kita ada layanan melalui WhatsApp. Nah itu kakak semuanya bisa bertanya tanpa harus ke kantor ya Mbak Yun ya. Jadi di situ ada menu apa aja Mbak Yun kalau di Pandawa pelayanannya? Kayak perubahan data. Iya benar banget. Ya, Jadi kalau untuk cek yang pesertaan aktif atau enggak. Jadi kalau kakaknya bingung nih BPJS-nya aktif atau enggak, itu bisa chat daripada cuman cek ke kantor kan bisa lewat Pandawa ya Mbak ya. Jadi itu mempermudahkan kita semua ya untuk berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan. betul. Nah, nomornya ini ya. Betul, kok di 0811 8165 165. Selain itu tadi kan Dihafal ya. oh ya dihafalin ya, di Atau langsung di catat-catat save di aja di HP-nya, save. langsung di save. Misalkan. Terus tadi selain Mas Dika kan udah ngomong untuk yang informasi. Tadi untuk yang layanan Pandawa sendiri tidak hanya memberikan informasi ya. Iya. Jadi kan untuk banyak banget yang bisa kamu klik-klik untuk yang menu-menunya ya, nanti. di situ kalau kakaknya chat otomatis ada menunya, nanti Betul. silahkan dipilih. Betul. Jadi nanti untuk chat aja pagi, sore, halo Iya, kayak gitu nanti akan muncul menunya. Kurang lebih ada 3 menu utama yaitu terkait administrasi. Untuk administrasi pun banyak banget ya Mas Diki ya Iya. untuk yang pilihannya ya. Terus yang kedua tadi sudah disebutkan sama Mas Diki ada menu informasi, kemudian yang ketiga ada menu pengaduan. Iya, Begitu. Jadi teman-teman tadi sudah sampaikan sama Mas Diki walaupun di rumah dimanapun kalau misalkan mau akses layanan JKN entah itu untuk Iya. terkait informasi maupun untuk yang terkait administrasi itu bisa langsung WA perubahan aja. data, itu Betul. bisa. Jadi nggak perlu antri ke kantor, Betul, cukup ini. Cuman betul. itu ada jam pelayanannya ya Mbak Yun ya? Iya, Oh, betul, ya? betul. Jam Jadi- berapa Mbak Yun? Jam 8 sampai jam 3 sore. Iya, WIB betul. ya? WIB ya, kayak Kalau gitu. Wita Sampai jam 4 4 sore kayak gitu. Terus kita mungkin mau bahas satu-satu ya terkait yang pertama administrasi ya Mas Diki ya untuk Iya. yang fitur administrasinya. Jadi kalau untuk yang fitur administrasi teman-teman itu tuh banyak banget pilihannya ya. Yang pertama itu terkait pendaftaran baru. Nah, pendaftaran baru ini mulai dari PBU Mandiri, kemudian bisa juga untuk yang PNS ya, Iya, kayak gitu seperti PNS, P3K itu selama nanti melampirkan seperti KK, daftar dokumen gaji maupun lainnya. yang SK kayak gitu contohnya. Kalau untuk yang pendaftaran baru nanti kurang lebih untuk teman-teman yang mau mendaftarkan itu mempersiapkan dokumen seperti KK ya. Iya, Pasti kalau KK itu karena memang BPJS Kesehatan itu kan wajib NIK ya Iya, Mas ya NIK. sekarang betul. Kemudian nanti ada juga seperti buku rekening karena sekarang dipermudah lagi pembayarannya auto lewat debit, betul bank. lewat auto debit bank. Itu banknya Bank BRI. Nggak boleh nyebutin BRI. merek. Oh, nggak boleh ya? Bank biru kayak gitu Bank ya, biru, bank orange kuning. ya iya. Pokoknya bank ini nah. Bank Bank BUMN kayak Iya, gitu ya, iya. kayak gitu. Kita nanti nggak berani sebut merek ya nanti ya Iya. guys ya. Takutnya di disband sama TikTok. Oh, disebut Kayak merek. gitu, iya nggak boleh. Kemudian ada menu selain untuk yang pendaftaran baru yaitu penambahan anggota keluarga, betul. Jadi kalau ada yang baru lahir atau sudah lahir cuman belum sempet ya Mbak Yun perubah data nama itu bisa. Betul banget. Atau misalkan mau menambahkan anaknya yang belum Iya. masuk tunjangan, Iya. atau misalkan mau menambahkan istrinya yang baru nikah kayak gitu. Cuma untuk sementara satu istri ya Mas Diki ya, Iya. nggak boleh nambah sampai 2 dan sekiannya ya kayak Boleh gitu. tapi nggak bisa di kepesertaan BPJS ya. Oh ya, berarti menganut sistem Insano. beli dari satu ke satu kayak gitu. Terus tadi ada juga terkait pengaktifan kembali kepesertaan. Nah ini bagi peserta JKN yang biasanya sudah nonaktif ya Mas Iya. ya. Contohnya itu kayak anak kuliah, Iya. anak kuliah yang usianya sudah lebih dari 21 tahun, kuliahnya sudah selesai, BPJS kan otomatis nonaktif, betul. Jadi kan nanti bisa dialihkan Iya. sementara ke Mandiri. Mandiri. Nah, kalau Mandiri ini kalau mau bayar ini ada pertanyaan dari Kak di Cipong, bayar iuran BPJS pakai OVO Kak? Iya, bisa ya. Bisa ya, Iya. kayak gitu. Buat Kak di Cipong semuanya bisa kayak gitu. Terus kalau untuk kemudian ada lagi untuk yang administrasinya terkait perubahan atau perbaikan data. Nah ini untuk yang perubahan atau perbaikan data misalkan
rubah alamat ya Mas ya, Iya, misalkan rubah alamat. rubah alamat kakaknya baru seperti Akan itu, iya. nanti bisa untuk pilih perbaikan data atau perbaikan nomor HP juga bisa, Bisa, ya. bisa. Nomor HP atau email yang misalkan dulu mobile JKN-nya terdaftarnya sudah nggak aktif ya, Nggak nomor aktif, yang lamanya iya. ya, kayak gitu. Ini ada lagi pertanyaan dari Aryan Sarira. Ubah Vaskes via Pandawa bisa nggak Kak? Bisa dong. banget Kak Aryan. Kak Aryan kalau mau Langsung chat iya, langsung chat Pandawa. aja di Pandawa di 08118165 Nanti ada pilihan itu salah satunya Kak, yaitu ubah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selain ubah vaskes, ada juga untuk ubah kelas rawat Kak. Jadi Iya, kalau kelas misalkan rawat. kayak untuk yang PPPU mandiri yang berbayar setiap bulannya, itu kan bisa langsung perubahan fasilitas kesehatan setiap 3 bulan Iya, sekali ya, benar kayak sekali. gitu. Misalkan nanti Kak Aryan itu lagi pindah domisili ataupun lagi ke rumah orang tuanya atau misalkan keluarganya yang jauh ya di kampung Iya, begitu, atau lebih lagi dari merantau lagi gitu. merantau lebih dari 1 bulan 2 bulan, nanti silakan dirubah aja fasilitas kesehatannya. Langsung chat Pandawa atau bisa Betul. juga lewat mobil JKN. Betul Kak Aryan. Jadi kalau misalkan ini ya, tadi kan kalau untuk Pandawa kan ada waktunya ya, walaupun nanti tetap diproses sesuai nomor antrian. Kalau untuk yang Pandawa kan memang bisa diceknya jam 8 sampai jam 3 sore. WIB. Betul, tapi kalau untuk yang mobil JKN ini terserah kalau Kak Aryannya mau aksesnya 24 jam. Betul, jadi Kak Aryan nanti tinggal masuk aja di aplikasi mobil JKN menggunakan nomor NIK atau nomor BPJS-nya, nanti bikin password dan sebagainya. Klik menu perubahan data. Betul, nanti klik menu perubahan data, nanti pilih aja ubah fasilitas kesehatan. Nanti Kak Aryan tinggal pilih provinsi ya, provinsi, kabupaten atau kota di mana Kak Aryan saat ini tinggal. Iya. Kemudian nanti ada banyak pilihan Iya, banyak pilihan. vaskes tingkat satunya Bisa ya Mas pilih ya. klinik, dokter praktek Betul, perorangan. betul. Kamu dokter keluarga tadi Dokter atau keluarga, puskesmas ya Mas atau ya, kayak gitu. puskesmas. Nanti mana yang terdekat dengan fasilitas kesehatan sesuai dengan domisili sekarang, Kakak tinggal pilih. Nanti aktifnya per tanggal 1 bulan Jadi depannya. kalau pindahnya bulan ini, aktifnya bulan depan tanggal 1. Betul, betul banget. Cuman kalau misalkan nggak diminta juga ya Mas ya, Iya. kalau misalkan sebelum tanggal 1 ternyata Kak Aryan ada musibah ya, lagi Tapi udah sakit-sakit. terlanjur pindah vaskes itu Nggak boleh, masalah. nggak masalah, boleh berobat di vaskes terdekat maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Betul banget. Semoga jawaban kita sudah membantu Kak Aryan ya, sudah jelas ya. Gimana Kak Aryan komen-komennya kayak gitu. Tap palayar, Iya. seharian, Kak, di di Cipong kalau bayar pakai Grab bisa nggak Kak? Udah. Bisa. pakai Grab bisa. Bisa banget pakai OVO, Grab Iya, nggak apa-apa. apalagi Grab sekarang mudah banget ya Mbak. Kalau Iya, kita punya betul, pacar betul. bisa nge-grabin juga, bayar BPJS juga bisa. Ya kayak gitunya ya. Betul banget. Ini merek Yang nggak penting sih? Grab nyebut merek. kita kan komen. Oh, iya. Nggak apa-apa ya kalau komen ya. Iya. Nggak pakai bisa banget. Yang penting Grabnya sendiri ya, bukan miliknya orang lain ya, yang buat bayar ya Kak, kayak gitu. Belum ada lagi ya untuk yang tanya-tanya ya Kak ya. Untuk bayar pakai Grab itu Grab pacar juga bisa ya, punya pacar buat bayarin BPJS. Mau kondo dong Kak Oh, iya, nanti betul. jadinya Jangan Kak. Ya, mau kondo jangan ya, Kak, di ya, Jipong. jangan mau kondo ya Kak di Jipong. Bayar sendiri ya. Kalau bisa malah Kak di Jipong itu bayarin Iya, pacarnya. Iya, jadi Bener. Mungkin selain biasanya kirim makanannya lewat Grab ya, bisa juga bayarin BPJS Iya, pacarnya kayak iya, gitu. Oke lanjut ya, belum ada pertanyaan lagi. Tadi sampai untuk yang perubahan kelas rawat juga ya. Selain itu tadi kan ada juga yang penambahan anggota keluarga ya Mas ya. Ini selamat datang siapa ini sopan. Belum ada. Oh ya kayak gitu. Selain tadi kan ada nambah keluarga tuh, lewat Pandawa juga bisa untuk ngurangin keluarga. Maksudnya untuk ngurangin keluarga ini contohnya kalau ada salah satu di kakaknya itu meninggal ya kayak gitu. Iya, lapor kematiannya kayak gitu. Jadi supaya nanti untuk yang pembayarannya bisa disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang masih ada kayak gitu. Kemudian ada lagi satu lagi Kak yang terkait administrasi, yaitu biasanya teman-teman yang sudah daftar baru ada kan untuk yang pembayaran pertama kali itu menunggu sekitar 14 hari. Misalkan kelewat ya kayak gitu, misalkan kelewat Bisa nanti bisa Pandawa. juga untuk pengaktifan nomor virtual akunnya supaya nanti bisa terbuka kembali untuk dibayarkan kayak gitu. Itu tadi
beberapa menu yang terkait administrasi ya. Terus ada lagi, Kak, teman saya kan sakit jantung, kalau obatnya habis itu ambilnya di mana, Kak? Ambilnya di apotek dong, Kak. Iya kan? Iya kan, ambilnya di apotek, Kak, kayak gitu. Jadi kalau misalkan sakit jantung obatnya di mana? Aduh, habisnya di mana? Biasanya kan ada juga ke dokter nanti kan dulu. dikasih resep ambil obat di Nah, mana. kayak gitu. Masih apotek rumah sakit Iya, ya, kayak gitu, apotek obat di rumah rumah sakit. sakit. Biasanya kalau misalkan pakai pakai JKN itu kan nanti ada ya kayak kontrol kalau obat Iya, dan sebagainya biasanya obatnya itu rutin untuk di rumah stok sakit. 1 bulan. Iya, betul, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan sudah habis dan sebagainya nanti bisa datang ke fasilitas kesehatan sesuai untuk yang pelayanan kesehatan sebelumnya, begitu, Kak. Apakah di Cipong ini sakit jantung? Sakit hati kayaknya, Oh, sakit Kak. hati. Oh iya, sakit hati bukan jantung, Kak. Temennya. Oh iya. Belum ada lagi ya? Belum ada lagi. Teter layarnya dong. Tetep layar dong, kayak gitu. Kalau nggak tetep layar apa? Kasih gift. Jangan ya. Jangan ya, kayak gitu. Oke, tadi sudah kita selesai bahas terkait menu administrasi. Selanjutnya kita mau bahas yang untuk menu informasinya ya. Tadi kan ada 3 menu utama, yaitu administrasi, informasi, dan pengaduan. Kalau untuk yang informasi sendiri, Kak Diki, kira-kira apa aja yang bisa dicek, Kak Diki? Oh, untuk informasi. Jadi untuk informasi ini bisa cek status kepesertaan. Jadi kalau bapaknya ini kan pas berobat, biasanya kan ada yang datang ke klinik gitu atau ke puskesmas, dikira nggak punya BPJS, ternyata ada BPJS-nya. Betul. Bisa cek lewat ini terdaftarnya sebagai BPJS apa gitu. Kadang kan orang yang udah bekerja nggak tahu kalau sama perusahaannya udah didaftarin. Iya, Atau betul. dari pemerintah. Jadi Betul bisa banget. dicek. Bisa cek ya, Iya. bisa cek status kepesertaan. Selain cek status kepesertaan, misalkan teman-teman yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan, itu bisa cek juga lupa udah bayar belum ya, kayak gitu. Bisa cek pembayaran juga teman-teman, kayak gitu. Tapi lebih amannya sih auto debit ya, Mas ya. Ya, lebih amannya itu auto debit aja. Jadi kalau setiap bulan selama ada saldo nanti sudah otomatis terpotong kayak gitu. Nanti tinggal cek-cek aja pakai Kita dapat m-banking. Semangat dari Gama JKN, Mbak Yun. Dari Gema. Oh ya, Gema. Iya, Gema JKN Singaraja. Semangat Kakak Singaraja, Kak Singaraja kayak gitu. Kemudian Terus, ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Yun. Kak di Cipong. Kalau kita dari Arya ini. Oh ya. Ada Kak di Cipong dulu ya. Iya, Kak di Jepang. Oh, ya. Teman Kak, terus Kak kalau mau ambil antrian online gimana? Nah, kalau mau ambil antrian online tadi benar yang di awal bisa pakai aplikasi mobile JKN. Ini Kak di Cipong sudah download aplikasi mobile JKN belum ya? Jadi kalau di aplikasi mobile JKN ini salah satu inovasi BPJS Kesehatan yang banyak banget fiturnya ya. Salah satunya itu ada antrian online. Jadi kalau misalkan dulu kan banyak banget ya kalau misalkan berangkat ke rumah sakit itu dari subuh antri lain sebagainya. Teman-teman nggak usah antri lama-lama di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat 1. Cukup ambil antrian dari rumah, nanti kan bisa dicek dapat antrian nomor berapa. Ya, sekarang yang dilayani nomor berapa ya. Kalau sudah mendekati bisa nih jalan. Betul. Jadi nggak perlu nunggu lama. Betul sekali. Selain antrian online banyak banget juga ya Kak ya untuk yang fitur-fitur aplikasi mobile JKN-nya, termasuk dengan kartu ya Kak ya. Kalau memang sekarang BPJS Kesehatan kan sudah nggak ada percetakan kartu, semuanya serba digital. Iya, jadi ada kartu digital di aplikasi mobile JKN, jadi tinggal ditunjukkan aja. Betul. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Arya Sarira. Aryan Sarira. Panjangnya Kak, kalau kita ada keluhan bisa lewat Pandawa nggak? Bisa dong. Tadi seperti yang sudah disebutkan di awal ya, kalau menu Pandawa itu ada 3. Yang pertama itu ada administrasi, kemudian informasi, sama pengaduan. Jadi nanti kakak tinggal klik aja menu pengaduan. Setelah itu nanti kalau untuk pengaduannya, misalkan mau dicek ya keluhannya itu sudah terjawab atau belum dan sebagainya, bisa dicek juga lewat aplikasi mobile JKN Kak. Jadi kalau di aplikasi mobile JKN sambil mantau tadi kan sudah lewat Pandawa ya. Kemudian mau lihat ini sudah ada jawaban belum dari BPJS Kesehatan, begitu nanti dipantau lewat aplikasi mobile JKN. Di situ ada fitur pengaduan juga. Kayak gitu untuk Kak Aryan Sarira kayak gitu. Kak Aryan mau ngadu apa ini atau keluhan? Oh iya, ada keluhan bisa lewat sini. Iya betul, nggak usah ya. Atau DM. Iya DM ya kayak gitu, pasti kita bantu juga ya. Tapi lebih
buat Enak. masukan ya Bu buat Iya, kita ya. betul. Jadi kalau misalkan Kakak Aryan ini ada masalah-masalah keluhan atau butuh informasi, misal lagi eh, layanan kesehatan ya, kayak di Iya. fasilitas kesehatan tadi Kak, cukup download aplikasi Mobile Mobile JKN JKN. aja. Di situ sudah lengkap, ada menu informasi maupun untuk pengaduan. Biasanya Pak, kalau misalkan pengaduannya butuh ini ya, kalau pengaduannya butuh untuk beberapa pengecekan lebih lanjut ya, atau koordinasi lebih lanjut, biasanya maksimal itu 3 kali 24 jam kayak gitu Kak Aryan Sarira. Kak di Cipong sudah Kak. Oh iya, Iya, bagus banget ini Kak di Cipong. Kak di Cipong ini sudah download aplikasi Mobile JKN. Jadi teman-teman yang join hari ini, yang bergabung sama live kita hari ini, silakan Jangan nanti lupa bisa. download Mobile JKN Betul untuk banget. mempermudah ya. Iya, untuk mempermudah layanan JKN, JKN. mau administrasi, mau informasi maupun pengaduan. Kita kayak balik gitu. lagi ke Pandawa, Pandawa Mbak ya, tadi kita jadi udah selain bahas. tadi kan ada cek status pembayaran, jadi ini juga ada cek virtual account. Betul. Nah, jadi yang bagi yang baru mendaftar ke Mandiri, PBPU Mandiri PBPU ya. Mandiri yang berbayar, kemudian Lupa. lupa tanggal bayarnya tanggal berapa Atau nomor pembayarannya iya, ya. atau ini sudah kadaluarsa atau belum, itu bisa cek di Pandawa. ya. Pandawa menu informasi. Informasi. Kayak gitu. Selain itu juga tadi untuk yang menu informasi, ini mumpung awal tahun nih Mas. Iya. Sudah screening riwayat kesehatan belum ini teman-teman? Iya kan, kalau awal tahun itu kan memang wajib sekarang untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi akses Pandawa cari informasi, ada juga itu menu screening riwayat kesehatan. Nanti ini penting banget buat teman-teman JKN karena memang kalau untuk sekarang akses layanan kesehatan di Vaskes ya itu harus sudah melaksanakan screening riwayat kesehatan. Untuk yang screening pun cukup waktunya 5 menit aja ya Mas ya. Iya. Jadi kalau untuk yang teman-teman yang belum screening itu bisa download aplikasi Mobile JKN tadi, banyak banget fiturnya, salah satu screening riwayat kesehatan. Nanti teman-teman bisa isi aja atau mengisi pertanyaannya harus sesuai ya tentunya ya, betul. Nanti diisi Sesuai kondisi sekarang. betul kondisi Jalan. sekarang. Nanti akan muncul hasilnya bagaimana dengan kondisi teman-teman saat ini, apakah punya resiko ringan atau sedang maupun yang berat, dan itu pun mudah ya Mas ya. Iya, Jadi mudah. Tinggal untuk klik-klik aja. klik-klik aja begitu langsung muncul hasilnya, dan ini pun cukup dilakukan satu kali Nah, dalam iya. 1 tahun. Jadi kayak dari gitu. hasil screening ini kita bisa ada antisipasi dini ya Mbak ya, Iya, untuk betul, langsung ke betul, dokter, betul. cek ke lab untuk Lain mencegah. sebagainya, betul, untuk pencegahan ya. Jadi Iya. tahu ini kita kondisinya bagaimana, kalau ternyata hasilnya ternyata berat, risikonya berat ini, Berat, wah ya. Langsung bisa ke dokter. langsung ke Vaskes terdaftar ya, Iya, kayak atau gitu. konsultasi dokter lewat aplikasi Mobile JKN Mobile juga ada. JKN, betul. Ini ada pertanyaan dari Kak, Kak di Cipong. Cipong, Kak tem- teman saya keracunan itu ditanggung BPJS enggak Kak? Keracunannya apa ini Kak? keracunan Iya, pas kondangan. keracunan di mana ini Kak? Boleh lebih detail nggak Kak di Cipong kayak gitu? Kalau misalkan dianya keracunan makan ya, beli makan terus keracunan sendiri kayak gitu kan, itu bisa ya selama indikasi medis ya, itu dijamin BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalkan keracunan gara-gara sebuah apa sih biasanya kayak hajatan Iya, atau hajatan. apa dan sebagainya itu, atau misalkan kasusnya itu masuk di daerah lain sebagainya, mungkin nanti kita cek dulu ya kasusnya bagaimana ya. Iya. Ini ada juga pertanyaan dari Semoga Baik. Kak, misal di lokasi karena Karena bencana ke teman itu bercanda Oh ya, bercanda. Iya. Ya. Karena bercanda ke teman ke itu teman apakah dijamin? dislokasi, aduh apa ini, dislokasi karena bercanda ke teman itu apakah dijamin? Ini Kak Semoga Baik bercandanya luar biasa ya. Iya, luar Itu biasa. nggak bercanda, Kalau berarti bercanda itu itu gak serius sengaja itu. itu Kak. Itu gak bercanda lagi, itu sengaja, itu gak bisa. Apakah dijamin BPJS Kesehatan? Ini kasusnya Kalau untuk yang apa ya, dislokasi karena bercanda ke teman itu apakah dijamin? Kayak nggak dijamin ya sih. kalau untuk bercanda kayak hobi. Bercandanya kalau kayak itu apa? kan, Kalau ya, misalkan kita lihat dulu ya, kalau apa namanya,
Karena ada beberapa kalau yang memang kayak itu hobi membahayakan membahayakan. atau itu tidak Itu nggak dijamin Nah, BPJS ini kita mau cek Kesehatan. dulu Cek ini kalau dulu, untuk kita bercanda harus ini tahu termasuk kronologinya seperti kronologinya. apa, Kak. Terus kemudian Kak di Cipong, keracunan karena nggak sengaja minum racun serangga, Kak. Ini ngapain Kak di Cipong? Kok keracunannya sampai nggak sengaja minum racun serangga? Ini kalau bunuh diri Ini bunuh diri maksudnya, Kak, kalau kayaknya, Kak. harus ke Kalau psikiater ini, Kak. iya. Ini kalau Harus minum ke racun, psikolog. iya udah tahu racun serangga kenapa diminum, Kak? Kayak kalau misalkan ini salah satunya kita harus tahu kronologinya dulu ya. Kalau misalkan ini termasuk yang tadi kan bilangnya nggak sengaja, cuman kan dilihat lagi kalau misalkan itu indikasinya ada kesengajaan memang membahayakan, Iya. sengaja membahayakan diri sendiri itu itu tidak nggak dijamin BPJS Kesehatan, karena itu tadi masuknya untuk yang membahayakan diri sendiri atau indikasi untuk yang bunuh Iya. diri dan sebagainya, Kak. Temannya mau masuk geng elit tapi nggak sengaja minum racun serangga, Kak. Gengnya masuk geng elit. Oh, ini kayak mau ini masuk geng-geng, Oh, geng geng-geng motor, mereka dan geng sebagainya. elit. Biasanya kan ada kayak apa sih yang biasanya di awal itu kayak tes dulu ya, kayak gitu, kayak tes iya, tes tes di masuk, awal, tes masuk geng. tes masuknya Tes geng kayak gitu. rekrutmen. Berarti kan itu sengaja, Kak. Iya kan, udah kayak sengaja ini juga memang yang pertanyaan pengen. dari Semoga Baik itu kayak Kayaknya misalnya ini indikasinya apa bercandanya bercandanya pas ini kalau lagi main motor terus bercandaan Iya. terus itu kan nggak dijamin. betul, kalau misalkan itu ada unsur kesengajaan yang membahayakan dan sebagainya itu nggak dijamin ya, teman-teman. Jadi kalau mau berbuat sesuatu mohon dipikir dulu ya, teman-teman ya. Ya mohon dilihat dulu, harus tahu ya resiko-resiko nanti kedepannya bagaimana kayak gitu. Ini kita dapat semangat dari Semangat JKN Makale, Mamuju. ya semangat juga JKN Mamuju. Kayak gitu. Kemudian ada juga ini pertanyaan dari Kak Wawan. Kak, kalau kecelakaan ditabrak odong-odong ditanggung BPJS nggak, Kak? ini kecelakaan tunggal ya? Ini Enggak dong, karena kan bentar dulu, ini ditabrak odong-odongnya. Kak Wawannya lagi naik motor juga ya. Kalau misalkan memang ada dua ya, Iya. dua kendaraan yang saling bertabrakan nanti bisa dijamin BPJS Kesehatan. Iya. Tapi kan memang harus wajib dulu lapor ke Jasa Harja. Nah, Jasa Harja itu bisa menanggung sampai 20 juta 20 ya. juta, Kalau betul. plafonnya lebih Plafon dari lebih dari itu nanti baru bisa, BPJS Kesehatan iya, yang dengan bisa syarat masuk. ada Ada laporan laporan. dari kepolisian. Betul sekali, kayak gitu. Sudah ya? Iya, tadi udah terjawab juga ya untuk yang Kak Semoga Baik di Cipong sama Kak Wawan. Ini Itu kayak kayaknya siapa ya? Semoga Baik itu Kak Amal kayaknya. Oh Iya, kayak gitu. Belum ada pertanyaan lagi ya, kayak gitu. Tadi kan sudah kita sebutkan juga ya Mas ya untuk yang beberapa layanan di Pandawa terkait administrasi, kemudian terkait informasi dan pengaduan. Kalau kemudian apa lagi ya? Maaf ya teman-teman, ini agak ini ya delay ya. Memang host baru ini belum ada chemistry-nya ini teman-teman. Iya, saya jarang muncul nah. Iya, Jadi kayak gitu. spesial Spesial banget, ada special guest. Ini Makali ngasih semangat terus. Siapa Mamuju? Enggak, ini dari tadi Mas, Oh, kamu dari membacanya aja ya. JKN Mamuju. Kamu nggak nge-sharing dulu ke aku. Yang apa tuh? Yang itu tadi. Itu aku. Checklist apa? Yang Pandawa. Oh iya, aku share dulu ya. Belum ada ya pertanyaan dari teman-teman ya. Tap layar ya. Tap layar dulu aja nggak apa-apa. Ini kalau misalkan nggak ada pertanyaan dari teman-teman, boleh nggak kita yang tanya teman-teman? Nggak boleh ya? Iya. Masih ada penonton nggak sih? Masih. Oh, 9 orang. Oke, aku udah bingung mau apa. Boleh Kak, boleh apa ini? Boleh Kak, boleh apa ini? Kak di Cipong. Jadi aku Boleh. ngerti mau apa.
Oke, tadi sudah ada Screening kita beberapa tadi ya. udah jelasin ya, Mbak, Oh ya, ya, udah untuk screening, informasi ya. bener, udah screening riwayat kesehatan sudah, kemudian Pandawa juga sudah kayak gitu. Informasi. Terus oh ya, kemarin kan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait, Kak, aku udah akses Pandawa tapi belum dibales. Ya memang kalau untuk yang Pandawa ini kanalnya nasional ya, Iya, Mas Diki ya, nasional. betul. Jadi harus Karena nasional, sabar. jadi memang harus di prosesnya akan sesuai dengan antrian atau nomor Iya, tiket yang masuk ya, tiket yang teman-teman. masuk. Tapi pasti dibalas ya, Iya, kalau dan memang. dipastikan juga chatnya Mbak Yun ya, di Iya, atas jam betul, 3 atau betul. gimana. Iya, tapi walaupun nanti ini ya mepet ya, misalkan di jam 3 begitu ya, itu nggak apa-apa. Nanti tetap sudah selama sudah submit atau selesai Iya, untuk yang nanti untuk upload berkas lain sebagainya, nanti tetap diproses kok kayak gitu. Terus ini belum ada lagi ya untuk yang tanya-tanya ya. Jadi untuk yang pertanyaan dari Kak Wawan sudah cukup belum Kak tadi menjawab? Iya, Jadi kalau untuk apa yang ada- kecelakaan tadi kan ini kalau ini dilihat kasusnya, kasusnya memang dua kecelakaan orang tunggal ya atau dua kecelakaan kendaraan. ganda. Terus kalau kasusnya Kak Wawan ini bukan tunggal ya, lebih Iya. tepatnya kayak gitu. Itu tetap bisa Dijamin. tadi dijamin BPJS Kesehatan atau JKN, cuman memang wajib harus lapor kepolisian Dan begitu, jasara harja. betul. Nanti kan kalau misalkan ada tuh yang dari kecelakaan lalu lintas kan yang dapat dari jasa raja itu 20 juta. Kalau misalkan nanti lebih dari plafonnya itu nanti bisa dilanjutkan dengan JKN kayak gitu. Oke, belum ada pertanyaan-pertanyaan lain. Kak Dijipong udah jelas ya Kak Dijipong. Tapi untuk yang Kak Dijipong itu tadi ya Kak, kalau misalkan nggak usah lah ikut-ikut geng-geng kayak gitu ya, kayak Iya, gitu. nggak usah ikut geng-geng Betul, elit, Kak. betul, nggak usah. Mending kita ini aja, apa namanya, perbaikin diri, kemudian Iya. saling membantu sesama dengan ikut program CKN. Kenapa kakak yang pakai kacamata kelihatan mengantuk? Bukan ngantuk, Bukan memang kayak ngantuk gini. ini, memang dari orok sudah begini ini. Iya, Iya, bawaannya lemas. begini, bawaannya lemes. Butuh semangat ya. Mungkin dari admin JKN 56 bisa kasih semangat dulu ya untuk kakak Dikinya ya, biar nggak kelihatan ngantuk ya. Iya. Kasih semangat dulu ke admin JKN 56 kayak itu. Belum ada ya pertanyaan lainnya. Belum ada. Terus ini ada juga yang teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Ngomong. Ini dari JKN Mamuju ada tanya Mbak Yun. Oh siap bu, siap bu. Kacamatanya keren tuh, apakah di cover BPJS Kesehatan? Oh ya, betul sekali. Ada Ini di adalah BPJS salah juga. satu produknya JKN kayak gitu. Jadi kalau Mas Dikik ini kan sudah minusnya berapa Mas? 11? Bukan. Bukan 11 ya, berapa? 1,7. Iya, 1, ya sekian lah ya kayak gitu. Betul. Karena Mas Diki ini salah satu pegawai BPJS dan rutin setiap bulannya ini ya membayar iuran kayak gitu kan. Jadi kan Iya. walaupun belum akses layanan kesehatan, tapi Mas Diki ini juga salah satu akses untuk alat bantu Iya, alat bantu kesehatan. kesehatan. Salah satunya pakainya kacamata ini kayak Dan gitu. Itu per kelas masih sama ya? Iya, untuk Kalau untuk kelas 1 itu 300 berapa ribu. ya? Bentar aku lihat dulu ya. Kalau ditanggung. Ketua kain batik seragam yang minggu lalu dijahit seolah-olah saya beli. Oh baik bu, siap bu. Ini Jadi dapat nanti untuk yang kelas-kelasnya kacamata itu memang alat bantu kesehatannya beda-beda ya teman-teman ya. Untuk kelas 3, 2 maupun yang kelas satunya. Kemudian ini Kak dapat semangat nih dari info JKN Senentang. Semangat juga buat Senentang. Kemudian dari Kak Zita, di Pandawa bisa daftar rehab nggak Kak? Aduh, ini tanyanya aku belum ini. Bisa gak sih? bisa kayaknya rehat. Rehat. Kalau bang, ya, tapi maaf ya agak terganggu ya. Kita balas dulu yang ini. Ganti yang lainnya dulu Mas kacamata. Kacamatanya boleh kacamatanya boleh tukaran nggak Kak? Oh boleh banget, boleh banget, boleh banget. Nanti bisa Kak Dijipong nanti tukeran ya kacamatanya untuk sama Mas Dikinya ya.
ada deh kayaknya, Cik. Iya. Ya, kalau untuk yang pendaftaran rehab kayak gitu, tapi lebih amannya sekarang itu pakai aplikasi mobile Aplikasi JKN mobile deh. JKN. Kalau tadi dari Kak Zita, kalau untuk yang pendaftaran rehab itu Kak, itu pakai aplikasi mobile JKN aja. Jadi kalau untuk yang aplikasi mobile JKN ini, nanti Kak Zita tinggal download aja, pilih fitur rehab. Nanti di situ kakak akan sudah muncul ya tunggakan berapa bulannya. Kemudian nanti di situ juga sudah ada kayak estimasi beberapa, misalkan kakak nanti mau nyicilnya berapa bulan, nanti di situ sudah akan muncul nanti per bulannya kira-kira kakak mau bayarnya berapa aja kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan sudah sesuai, kakak tinggal setuju aja, habis itu tinggal melakukan pembayaran untuk setiap bulannya. Cuman nanti kalau untuk yang teman-teman JKN yang daftar rehab ini untuk kepesertaan JKN-nya masih belum aktif ya Mas ya kayak gitu. Iya. Jadi kalau selama masih ada tunggakan, jadi status JKN-nya itu masih belum aktif. Nanti kalau sudah lunas baru iya betul. Nanti kalau misalkan program rehabnya sudah selesai atau sudah lunas, baru nanti aktif kembali begitu. Jadi kalau amannya sih teman-teman JKN jangan sampai nunggak ya Mas ya. Ya, jadi jangan sampai nunggak. Silakan nanti rutin lah bayar iuran setiap bulannya kayak gitu. Lebih enak lagi kalau misalkan mendaftar auto debit ya. Iya, Betul. jadi Otomatis. Jadi nanti nggak misalkan yang sering lupa-lupa ini pembayarannya biasanya kan rutin di tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya. Yang bagi yang lupa-lupa daftar aja auto debit. Kita banyak banget bank-bank yang memang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Satunya untuk yang bank-bank BUMN ya, bank-bank pemerintah itu pasti sudah kerjasama untuk yang pendaftaran auto debitnya kayak gitu ya. Semoga bisa menjawab untuk Kak Jitanya. Iya, terus auto debit ini juga kadang untuk pembayaran pertama itu memang kadang gagal. Iya betul. Jadi tetap aja diisi rekeningnya, jangan sampai kosong. Untuk pembayaran pertama biasanya kita manual dulu, baru nanti bulan berikutnya dicek sudah terdebit atau belum. Iya betul sekali. Jadi kalau misalkan tadi kan memang auto debit itu mempermudah, cuman nanti untuk yang pembayaran pertama 14 hari setelah pendaftaran ya, itu nanti kakak bisa langsung membayar secara langsung aja itu melalui kanal-kanal pembayaran. Betul. Sebelum kan itu ada masa berlakunya ya untuk yang pembayaran pertama. di pertamanya. Kan pasti di nomor virtual account-nya nanti akan tercantum juga kok jangka waktu teman-temannya untuk membayar iuran setiap bulannya kayak gitu. Terus ini belum ada pertanyaan lagi ya, kacamatanya boleh tukaran nggak Kak? Tukar sama Kak di Cipong. Iya boleh langsung Kak. Optik. Iya langsung. Kalau misalkan Kak di Cipong ini peserta aktif JKN, nanti kalau mau akses kacamata bisa boleh ya nanti Vaskes dulu, iya minta betul. diperiksa, nanti kalau memang ada indikasi biasanya dirujuk untuk iya betul. Nanti Kak tinggal sesuai kelasnya ya nanti untuk yang dijamin BPJS kesehatannya kayak gitu. Terus ini belum ada pertanyaan lagi. Oke, tadi kayaknya untuk yang menu informasi di aplikasi mobile JKN tadi itu tadi kan sudah disebutkan terkait info status kepesertaan, kemudian ada juga cek status pembayaran, kemudian ada juga cek virtual account, screening juga tadi udah disebutin ya Mas ya kayak gitu. Terus misalkan teman-teman kalau itu mau cari tahu nih terkait info-info JKN lainnya, inovasi apa aja atau program-program sekarang JKN yang sedang ada betul di BPJS. Banyak banget ya sekarang untuk yang program-program JKN ya masih nggak bisa itu nanti bisa aja nanti klik di menu informasi, ada pilih info JKN. Betul. Kemudian ada juga kalau misalkan lagi akses layanan dan sebagainya, di situ juga ada informasi terkait panduan layanan. Kemudian ada juga kalau misalkan mau cari informasi terkait yang tiket Pandawanya ya, mungkin kemarin kan sudah akses Pandawa, ternyata kok belum dibalas apa-apa, mau cari tahu ini tiket untuk tiket administrasinya kayak gitu.
sama cek-cek lokasi. Mungkin Ya, kayak ini cek cek-cek lokasi vaskes kali ya. sama Bisa. kantor juga Iya, dong sama ya, kantor sama kantor-kantor BPJS. BPJS kesehatan yang terdekat kayak gitu. Terus ini belum ada pertanyaan lagi ya teman-teman, boleh dibantu tap-tapnya juga ya. Jadi sudah kita ngomongkan terkait Pandawa, ada juga tadi terkait mobile JKN. Ngomong sama petugas BPJS kesehatan, ini mau Bisa tanya-tanya langsung nanti bisa telepon ke aja di 165 call center, betul. chat Disampaikan teman-teman mau tanya-tanya, ternyata pulang kerjanya kan malam ya kak, kayak Iya. gitu, terus nggak sempet tadi dari Kak Kak Gita. Gita. Tapi password mobile JKN saya sudah lupa kak, terus nomor Pandawa. chat Pandawa, nanti pilih menu administrasi ya, Administrasi. menu administrasi. Nanti kalau misalkan sudah diproses, kakak nanti tinggal akses mobile JKN lagi, nanti pilih lupa password. Jadi nanti untuk yang kode OTP-nya akan masuk ke nomor telepon maupun email yang terbaru setelah tadi diperbarui lewat Pandawa kayak gitu. Sudah menjawab ya. Ini ada Kak Siti, Kak BPJS saya nunggak. Dilunasin kak. Dari Kak Siti, Kak BPJS saya nunggak. Oh ya, lanjut dibayar aja ya, supaya betul. M-Banking, OVO, GoPay dan sebagainya. Shopee juga bisa langsung bayar kak. Kak Diki lunas dong, alhamdulillah. Kak Diki lunasin, kok kira mau ngasih tahu Kak Diki ini. Kak Diki lunasin dong, Kak Diki tolong lunasin tunggakannya Kak Siti. Tapi jadi istri dulu. Wih. Bahaya banget Kak Siti kalau mau dilunasin. Kalau mau dilunasin ini tunggakannya harus jadi istrinya dulu sama Kak Diki supaya nanti bisa masuk juga di tanggungan ya. Iya. Tanggungan Kak Diki ini kan sebagai pegawai swasta ya atau pekerja penerima upah, nanti kan bisa menambahkan 1 istri dan 3 anaknya kayak gitu. Jadi kalau Kak Siti tadi punya tunggakan, tadi syaratnya dari Kak Diki harus jadi istri dulu nih kayak gitu ya. Nanti bisa DM Kak Diki aja kayak gitu. Iya kan? DM Kak Diki aja, nanti siapa tahu cocok ya kan. Iya, kayak gitu. Terus dari Kak Zita, terima kasih infonya Kak. Terima kasih. Kembali Kak Siti mbakmu. Oh adeknya. Oh ini. Ini siapa ini ya? Adekmu Mas. Oh ya, adeknya Kak Diki ya. Ini Mas Diki, adeknya mau dinikahin. Gimana ini Mas Diki? Namanya Siti. Siti. Oh ya, tadi kelewat ya, ada satu pertanyaan Kak, mohon dijawab bentar ya. Aku cek dulu ya. Maaf ya teman-teman kalau terlewat ya. Dari Kak Invisible Feeling. Wah. Kak, suami saya PPU kelas 2. Saya mau kelas 1 mandiri karena nggak mau kelas 2. Bisa nggak? Kenapa Kak nggak mau kelas 2? Karena pun Kak kalau misalkan ini kan suaminya kan sudah bekerja ya. Suaminya kan sudah bekerja, memang punya hak untuk menanggung satu pasangan, satu istri dan 3 anak. Betul. Kalau untuk yang kelas pegawai swasta memang sesuai dengan gaji yang didaftarkan ya. Betul. Kemudian pun kalau untuk yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 perbedaannya hanya di kelas rawat inap saat nanti rawat inap di rumah sakit ya. Betul, sama klaim, contohnya klaim alat bantu kesehatan ya kayak kacamata. Jadi nah nanti ini pun sisa lapor aja ke suaminya biar nanti suaminya lapor ke HRD-nya untuk daftarin istrinya di kelas 2. Iya, cuma kelas 2. Kalau misalnya Mbak Sinta nanti kerja dan kemudian Mbak Sintanya terdaftarnya di kelas 1, nanti bisa dihubungkan ya, kita. Hubungkan untuk jadi yang nanti suami kalau sama suaminya kelas 2, Mbak Zitanya misalkan kerja kelas 1 nanti bisa dihubungkan. Suaminya sakit itu bisa di kelas 1 karena sudah dilingkan tadi. Ini adalah keistimewaan kalau dari penerima upah ya, atau misalkan pekerja kayak gitu. Kalau ini ya Kak ya, jadi kalau misalkan sudah terdaftar kelas 2, karena itu tadi perbedaannya hanya di kelas rawat saat di rumah sakit saja, plus untuk yang kelas 2 kan nanti bisa juga ya kayak naik di satu tingkat, 2 tingkat juga boleh kok kayak gitu. Cuma nanti untuk selisih pembayarannya kan tetap berbeda atau kayak mungkin gitu. nanti Mbak Sitanya ada asuransi lain itu bisa di saling cover ya. Iya kayak gitu. Nggak mau ikut sama suami karena maunya kelas 1 Kak, jadi pengen mandiri saja, saya belum bekerja. Bisa nggak ya? Belum bekerja ini statusnya ya. Oke, kita tanya dulu Jo. Kamu baca yang lainnya dulu. Aku ambil tanya. Belum ada ini. Suami Siti tadi ya? Iya. Suami istri.
invisible feeling. Bisa kalau naik kelas. Cik, kamu bantu ini Cik, Iya, tanya ini nanti aku. kita. Kak Siti adiknya Mas Diki. Ya, gitu. Misal suami kelas 2 istri mau PPPU kelas 1. Kak Citi adiknya Mas Diki, ya ini adik saya itu Citi. Citi. Ini Yanser yang bisa kuhubungin siapa ini pada nggak balas semuanya. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini. Setahu saya itu harus kelasnya harus sama. Nggak tahu kalau untuk ini. Itu Kak Astri jawab. Jawab apa tanya? Bantu dong cek chat Julian apa siapa ini? Ku chat semua Yanser nggak ada satu pun yang jawab. Nggak bisa kelas Belum. Lagi ada kerja sama kayak. Tuh kan. Slow responnya luar biasa banget ini teman-teman atas ini. Aku menjabri siapa lagi? Ya, jadi kalau untuk Kak Invisible Feeling ya. Jadi kalau untuk Kak tadi kan suaminya kan memang sudah harus sudah punya hak ya. Iya. Untuk menanggung istri sama 3 orang anak. Jadi kalau misalkan kakak mau gak ikut suaminya mau daftar kelas PPPU mandirinya, mohon maaf belum bisa ya kak ya, kayak gitu. Jadi mohon maaf belum bisa karena itu tadi memang sudah terpotong dari gaji suaminya, kayak gitu. Jadi untuk yang Kak Invisible Feeling nanti bisa bilang ke suaminya iya, untuk lapor ke ARD-nya. ke ARD untuk ditambahkan yang di kelas 2. Mungkin nanti kalau misalkan lagi rawat inap ya, Iya. lagi rawat inap di rumah sakit, nanti bisa kakak untuk yang naik tingkat di kelas Iya, satunya. Karena kan sayang gaji suaminya Iya, tetap potongannya tetap 1 orang. Iya. Cuman ada benefit bisa nanggung istri sama anak sampai anak ketiga. Jadi kan sayang kalau ngeluarin uang lagi buat berbayar yang mandiri. mandiri kayak gitu. Karena tadi perbedaannya hanya di fasilitas kamar rawat inap di rumah sakit saja kayak gitu Kak. Semoga sudah menjawab ya Kak Invisible Feeling kayak gitu. Iya. Dan itu nggak bisa ikut di kelas 1, harus kelas 2 karena harus satu kakak kelasnya harus sama. Betul sekali Kak, kayak gitu. Jadi gimana Kak Invisible Feeling kayak gitu sudah menjawab ya. Jadi memang mungkin nanti kalau misalkan biasanya kan UMR UMK kan ada kenaikan ya Kak ya. Jadi kalau misalkan UMR UMK ada kenaikan kan lama-lama kalau misalkan gaji di atas 4 juta ya. Iya. Gaji di atas 4 juta itu pasti kelasnya sudah kelas 1. Kalau misalkan nanti suaminya Kak Invisible Feelingnya sudah gajinya di atas 4 juta lain sebagainya, nanti otomatis sudah mengikuti di kelas update 1. Juga di kelas 1. Tapi kalau misalkan tadi suaminya di PPU, kakak mau daftar yang mandiri kelas 1-nya mohon maaf belum bisa ya kak ya, kayak gitu. Harus satu sama, kakak kelasnya harus sama. Kakaknya kecuali sama, kalau betul. Kakaknya masih bisa, suaminya kakaknya masih bisa, Kak Invisible-nya kakaknya masih bisa nih beda kelasnya. Iya betul. Oh gitu ya, perlu bayar selisih berarti kalau up kelas. Iya, ada bayar selisih. Betul kak. Jadi kalau misalkan memang sesuai dengan sekarang untuk yang bisa naik kelas di rumah sakit fasilitasnya itu kan hanya untuk kelas 2 1 ya. Misalkan kelas 2 mau naik kelas 1 boleh, kelas 2 langsung naik ke VIP pun juga boleh ya kayak gitu. Tapi nanti selisih pembayarannya memang berbeda. Sesuai indikasi medis. Betul, nanti akan dihitungkan ya atau untuk selisihnya berapa. Atau kalau punya asuransi lain Kak Invisible bisa ya, betul. di COB. Jadi ada COB ya. Jadi contohnya misalkan ada kalau misalkan pegawai perusahaan atau apa ya, misalnya kan
selain kalau BPJS kesehatan kan Iya. memang wajib karena kan memang ini adalah program pemerintah kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata di perusahaannya ada juga asuransi yang lain, nanti bisa misalkan kakaknya terdaftar di kelas 2 di ya kan JKI-nya, kemudian ada asuransi kesehatan mau naik di update di kelas 1. Nanti selisih bayarnya ditanggung untuk yang asuransi yang lainnya pun juga Asuransi boleh. swasta. Ya, yang sesuai dengan terdaftarnya begitu Kak, invisible feeling. Itu semoga sudah menjawab ya Kak, invisible feeling. Jadi mau teman-teman lainnya, ini kalau tadi kan kita membahasnya hari ini khususnya temanya Pandawa ya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman itu mau tanya di luar terkait Pandawa boleh. Boleh kalau misalkan mau ini kan betul. Jadi kan kayak permintaan informasi ya untuk yang teman-teman yang lainnya. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya ya terkait informasi misalkan pernah layanan kesehatan kayak gitu, terus mau bertanya-bertanya nggak apa-apa, nanti kita bantu untuk menjawab. Ya dibantu tap-tap layarnya Kak biar rame. Iya. Kalau nggak rame nanti kita ramein ya. Iya. Kayak gitu. Belum ada pertanyaan lagi ya. Belum ada pertanyaan lagi. Oke, tadi sudah kita jawab banyak banget ya Mas Diki ya. Iya. Pandawa sudah, Mobile JKN juga sudah, call center juga sudah. Terus tadi ada yang tanya-tanya terkait apa namanya kecelakaan. Iya, kasus lain seperti kecelakaan. Kemudian ada juga yang tadi mau bunuh diri tadi Kak di Cipong ya. Lagi minum racun serangga kayak gitu. Terus ada lagi juga karena punya tunggakan ya Kak ya, tadi adiknya punya tunggakan, ini kakaknya harus lunasin dong ini ya. Tadi Kak Siti tadi Kak, saya punya tunggakan minta tolong dilunasin, saya adiknya Mas Diki ini harusnya memberikan contoh yang baik ya. Jadi kalau misalkan adiknya mau ini ada pertanyaan dari Diki Sinaga, kalau BPJS Oh ya, mau sama-sama ditanggung Diki ya. sama pemerintah gimana caranya? Boleh Kak, bisa. Jadi Bisa. kalau misalkan nanti Kakak mau dijamin oleh pemerintah PBI ya, ini PBI. maksudnya ini segmen PBI. Itu harus didata dulu. Didata sama dulu, jadi dinas lapor sosial. dulu Kak ke dinas sosial. Jadi untuk yang dari pemerintah kan memang perlu laporan ya. Iya, Nanti biasanya ke RT RW dulu berarti ajuin betul, ke dinas betul. sosial. Cuman lebih pastinya langsung ke dinas sosial. Iya. Jadi memang apakah Kak Diki ini memenuhi kriteria mampu dan tidak mampu, kemudian itu nanti akan didaftarkan atau didata oleh dinas sosial. Plus kalau misalkan untuk yang bantuan pemerintah ini kita ada 2 jenis ya, kayak gitu. Yang pertama PBPU Pemda, itu yang membiayai setiap bulannya dari pemerintah daerah. Kemudian ada juga dari PBI ya PBN, itu yang dari pemerintah pusat kayak gitu. Bedanya sama sih, sama-sama untuk yang bantuan dari pemerintah itu di kelas 3 ya. Bedanya hanya penanggungnya saja kayak gitu. Cuma kalau lebih ininya kalau misalkan yang PBI ya PBN itu memang bisa digunakan di seluruh Indonesia ya Mas ya. Bisa digunakan di seluruh Indonesia, plus nanti kalau misalkan ganti domisili dan sebagainya cukup ganti fasilitas kesehatan. Tapi kalau dari yang PBU Pemda itu memang diperuntukkan untuk warga daerah sesuai daerahnya ya. Jadi Misalkan fasilitas kesehatannya harus berada betul. di daerah tersebut. Contohnya ini kan kita nih BPJS Kesehatan Cabang Makale beradanya di Tanah Toraja ya Kak ya. Beradanya di Tanah Toraja. Jadi kalau misalkan ditanggung oleh pemerintah Pemdanya Tanah Toraja, berarti bisa digunakan di wilayah Tanah Toraja, dan itu untuk khusus kakak warga Tanah Toraja saja, dan nanti fasilitas kesehatan pun terdaftarnya juga di Tanah Toraja begitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Oh, ini Kak Jita. lanjutan tadi Kak Iya, Dik, tadi kalau terkait ikut rehab. rehab apa bisa kita, kalau ikut rehab apa BPJS kita bisa langsung aktif Kak? Nah ini kalau untuk rehab ini kalau misalnya selama belum lunas itu belum bisa aktif Kak, jadi harus lunas dulu baru bisa aktif. Betul Kak, jadi tadi sudah kita jelaskan juga Iya, ya. di awal. Betul, jadi kalau misalkan teman-teman yang
apa namanya yang mengikuti program rehab seperti itu, selama masih ada tunggakan atau rehabnya belum selesai, itu nanti belum bisa aktif ya ke pesertanya. Jadi kalau misalkan ada layanan kesehatan berarti kan belum bisa dijamin BPJS kesehatan. Tapi kalau misalkan saat itu mau akses layanan kesehatan, bisa nanti di fitur rehabnya di aplikasi mobile JKN, tinggal pilih aja menu untuk yang lunas. Nanti tinggal kakak melunasin aja kayak rehabnya seperti itu. Setelah pembayaran nanti ditunggu aja akan aktif ya kepesertaannya. Betul, aktif. Cuma nanti dilihat lagi kalau misalkan Kak Zita ini akses layanan kesehatannya di Vaskes tingkat 1, rawat jalan atau rawat inap di Vaskes tingkat 1 kayak Puskesmas ya, itu nggak ada denda layanan. Tapi kalau nanti Kak Zita ternyata akses layanan kesehatannya di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit, itu nanti ada ini denda layanannya ya Mas Diki ya. Betul, karena tadi menunggak sebelumnya. Betul, selama 45 hari ke depan kayak gitu. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman JKN ini untuk rutin bayar iuran setiap bulannya. Kan kayak nggak gitu. tahu kalau orang tiba-tiba sakit. Betul, musibah kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba sakit, kita sudah sedia ya Mas ya, sudah terlindungi JKN gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Diki Sinaga. Saat ini kan BPJS-nya ditanggung kantor, tapi saya masih ada tunggakan, apakah harus saya bayar? Betul, pertanyaan bagus banget ini Kak Diki. Jadi memang Kak Diki, kalau sebelumnya Kak Diki ini pasti peserta PBPU Mandiri ya. PBPU Mandiri punya tunggakan, ternyata udah kerja, ditanggung sama kantornya. Kalau dari kantor kan memang setiap gaji bulanannya semenjak bekerja itu kan dipotong, jadi statusnya aktif. Tapi tunggakan Kak Diki yang masih PBPU Mandiri itu masih nempel ya Kak ya. Masih nempel. Jadi walaupun Kak Diki statusnya aktif, tunggakannya masih nempel. Jadi tetap betul. Jadi tetap harus dilunasin. Nanti kalau sudah nggak bekerja itu muncul ya. Betul. Kalau mau dialihin ke misalkan masih muncul ya. Jadi alangkah baiknya untuk dilunasin. Tapi kalau misalkan Mas Diki ini belum bisa ngelunasin, bisa tadi lewat cicilan rehab ya. Ya nanti cicil rehab dulu kayak gitu. Nanti sedikit-sedikit sambil bekerja kan nyisihin ya uangnya untuk cicilan rehabnya, nanti kan lama-lama selesai juga ya. Soalnya gini Mas Diki, kalau misalkan suatu saat Mas Dikinya sudah tidak bekerja, itu nanti sudah nggak bekerja, kemudian mau beralih ke PPPU Mandiri lagi, itu nggak bisa kalau tunggakannya belum lunas. Jadi wajib lunas kayak gitu. Kalau belum saya bayar, siap Kak. Makasih kembali Kak Jita. Nanti bisa ya untuk kasih informasi ke keluarganya dan teman-teman sekitarnya terkait program rehab kayak gitu. Kalau belum saya bayar terus saya berobat, apakah akan dilayani oleh pihak RS atau Puskesmas selama kepesertaannya Kak Diki Sinaga itu aktif? Itu tetap dijamin BPJS kesehatan. Cuma tadi kalau memang di sistem di rumah sakitnya itu terbaca masih ada tunggakan, biasanya nanti Kak minta Diki untuk dilunasi kayak gitu. Tapi lebih amannya sih Kak Diki memang itu sudah termasuk kewajiban ya. Jadi silakan untuk dilunasi, sisihkan uangnya untuk pelunasan kayak gitu. Semoga menjawab ya untuk yang Kak Diki Sinaga ya. Oke, kayaknya belum udah selesai ya, nggak ada pertanyaan lagi ya Mas Diki ya. Iya, saya bingung nih Diki nih namanya sama. Oke. Kalau belum selesai gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Diki Sinaga, senang sekali bisa membantu. Kalau misalkan Kak Diki butuh info lagi, nanti bisa ya akses layan kita di call center 165 atau akses di Pandawa di berapa Mas? 0811 Oke, terima kasih kembali. Oke, belum ada lagi ya. Oke. Oh ya teman-teman, sampai lupa tadi ini udah hampir 1 jam menemani ya. Kalau untuk yang on, kita memang ada rutin untuk BPJS live TikTok ya, BPJS on air kayak gitu. Untuk yang di
BPJS Kesehatan Cabang Makale sendiri nanti untuk on airnya ada 2 kali ya dalam Iya. 1 minggu ya, kayak gitu. Hari Ini Jumat sama hari Rabu kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti yang belum bergabung ya kayak Iya. gitu kelewatan ternyata mau bergabung ternyata sudah kita nanti selesai lain sebagainya, nanti bisa follow dulu akun Sikamali Solata. Untuk akun Sikamali Solata ini ada beberapa ya, ada di Igoy, ada di YouTube kayak gitu, ada juga di TikTok. Nanti follow aja, kita setiap harinya itu ada konten-konten menarik mengedukasi untuk teman-teman JKN juga dengan berbagai program JKN kayak bantu gitu. di follow ya. Iya, follow ya kayak gitu. Komen. Ya, Atau bisa komen-komen DM bisa. kalau mau tanya-tanya bisa Betul, DM. kalau misalkan teman-teman ternyata pas mau tanya kita lagi nggak live ya, nanti kita kan ada banyak konten, nanti komen-komen aja di kontennya itu, nanti kita akan jawab komenannya, atau DM pun juga boleh ya teman-teman kayak gitu. Nanti jangan lupa kita tetap ikutin untuk live BPJS Kesehatan Cabang Makale nanti di hari Jumat, untuk jamnya di jam 4 ya. Jam 4 waktu 5. Wita. Jam 4 waktu Wita. Kalau untuk yang WIB nanti jam 3 kayak gitu. Ya, nanti boleh siap-siapin kalau misalkan mau tanya-tanya dipersiapkan dari sekarang. Kenapa makin jauh? Di ini perkecil kunci. Ini lagi di setting. Lagi di setting. Oke, belum ada lagi yang tanya-tanya. Kayak luar biasa banget ya antusiasnya teman-teman yang sekarang ya kayak gitu. Jadi makasih ya teman-teman yang saat ini sudah join. Jadi kalau misalkan untuk yang teman-teman yang mau akses layanan administrasi, informasi lain sebagainya, itu nanti save aja ya. Ini ada nomor-nomor yang di atas kita ini, nomor pentingnya BPJS Kesehatan. Ya? Betul, jadi di kosong. Betul sekali. Jadi sudah nggak perlu nanti ke kantor jauh-jauh kayak gitu meluangkan waktunya ya. Nanti kapanpun dimanapun bisa akses layanan Pandawa. Atau misalkan di malam hari ya teman-teman, misalkan yang jomblo di malam Sabtu nggak ada yang nemenin telepon dan sebagainya, boleh telepon juga di call center 165. Nanti tanya-tanya aja terkait program-program CKN kayak gitu. Lebih bagusnya lagi kalau misalkan teman-teman semuanya itu sudah download aplikasi Mobile JKN. Jadi satu aplikasi ini sudah banyak banget fitur-fiturnya yang membantu peserta JKN baik administrasi, informasi maupun yang pengaduan. Nggak cuma itu, ternyata kita ada fitur barunya aplikasi Mobile JKN yang telehealth. Ada, jadi kalau misalkan teman-teman yang lagi sakit nggak bisa ke fasilitas kesehatan, itu ada namanya fitur telehealth yang nantinya teman-teman bisa konsultasi langsung dengan dokter ya. Betul, lewat aplikasi Mobile JKN, chatting kayak gitu. Nanti ini tapi untuk yang dokternya memang belum 24 jam ya, kayak gitu juga. Dokter kan juga manusia, butuh tidur juga ya, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa chat aja di telehealth. Nanti untuk konsultasinya sesuai dengan jam buka fasilitas kesehatannya. Biasanya kalau atau jam praktek dokter. Iya, betul. Jadi kalau misalkan yang di Puskesmas biasanya jam 8 sampai jam 2 siang ya, kayak gitu. Nanti bisa chatting. Ini ada pertanyaan, Pak Didi kapan jadi host? Pak Didi kapan Jumat. Jadi host? Besok Jumat Kak Didi nanti jadi host ya. Spesial nanti untuk yang Kak Diki Sinaga. Silakan nanti Kak Diki Sinaga harus join juga ya di hari Jumat ya, jam 4 sore. Jam 3 WIB. Iya. Makasih Kak Yulita dan Kak Diki. Terima kasih kembali Kak Dijipong. Kak Dijipong sehat-sehat mentalnya ya. Jangan minum racun seraga lagi ya Kak Dijipong ya. Kayak gitu. Nanti kalau udah meninggal mau balik lagi gak bisa. Iya, bener. Jadi dilihat dulu ya. Dilihat-lihat dulu kalau misalkan mau melakukan sesuatu ya. Kasihan pacarnya. Iya, betul. Ibunya. Betul, kasihan keluarganya kayak gitu. Kayak udah 1 jam ini kita menemani teman-teman Sobat JKN, teman-teman Sikamali semuanya. Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Sudah selesai ya pertanyaan. Semoga sudah, terima kasih teman-teman yang sudah join. Terima kasih juga pertanyaan-pertanyaan, semoga sudah terjawab juga seperti itu.
Mohon maaf kalau misalkan host-hostnya ada salah kata Iya, atau terlalu lama banyak ya, diam. terlalu banyak diam ya. Ini masih host Masih magang, training, masih masih magang. magang kayak gitu. Ya, jadi gitu. Jadi kalau misalkan besok masih ada pertanyaan lainnya, silakan ikut Atau join. DM ya Mbak ya. DM juga bisa. Jangan lupa follow akun Sikamali Solata dan jangan lupa juga follow akun BPJS Kesehatan RI yang ada centang birunya kayak gitu. Oke, gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. See you sampai hari ini. Sampai jumpa di hari Jumat.